Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam, yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, menyinggung kekuatan timnas Indonesia menjelang Piala AFF, yang kini berganti nama menjadi ASEAN Championship. Madam Pang memperhatikan perkembangan situasi menjelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara, yang akan berlangsung akhir tahun ini, mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam konferensi pers, Madam Pang ditanya tentang timnas Indonesia, satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim kuat, tapi Indonesia tidak ada di grup kami, ucapnya sambil menarik napas. Indonesia sangat bagus, mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun dalam Piala AFF sebelumnya, kami tidak pernah kalah dari Indonesia, tambahnya. Madam Pang juga mencermati kondisi timnas Thailand, yang kemungkinan tidak akan diperkuat skuad penuh, karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand pekan depan untuk membahas pelepasan pemain, jelasnya. Meskipun ada kekhawatiran, Madam Pang yakin, klub-klub akan mengorbankan pemain mereka demi tim nasional. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan pemain, katanya. Saya memahami, Piala AFF tidak dalam FIFA Matchday, tapi saya yakin, klub-klub akan menunjukkan simpati, tutupnya. Dua kabar kurang baik menimpa B Timnas Indonesia di Liga Inggris, menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut terkait dengan pemain muda timnas, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Justin Hubner tampaknya kehilangan tempat di hati pelatih Wolverhampton, Gary O'Neill. Musim lalu, Hubner sempat terdaftar sebagai pemain Wolves di Premier League, meskipun hanya menghuni bangku cadangan saat melawan Arsenal. Namun, O'Neill kini lebih tertarik pada pemain muda lain, Alfie Pond, yang lebih muda dari Hubner. Meski Wolves sedang krisis bek tengah karena beberapa pemain absen, seperti Craig Dawson, Yerson Mosquera, dan Totti Gomez, Hubner tetap tidak mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, Hubner juga tidak lagi menjadi pilihan di tim U21, setelah terakhir bermain saat Wolves U21 kalah 1-3 dari Arsenal U21 pada 23 Agustus 2024. Elkan Bagot mengalami nasib yang lebih buruk. Setelah dipinjamkan dari Ipswich Town FC ke Blackpool, ia kini harus menepi karena cedera serius. Pelatih Blackpool, Steve Bruce mengonfirmasi, bahwa Bagot akan absen selama 1 bulan ke depan, dan sedang menjalani perawatan. Menurut Bruce, cedera tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi mental Bagot, yang membuatnya merasa frustrasi dan kecewa. Seperti yang kita ketahui, timnas Belanda merupakan salah satu tim terbaik di Eropa, yang terbukti dengan keberhasilan mereka mencapai semifinal Piala Eropa 2024. Hal ini menjadikan persaingan dalam tim, terutama di lini belakang, sangat ketat. Ini wajar karena banyak pemain top Eropa mengisi posisi tersebut. Akibatnya, beberapa pemain berbakat belum mendapatkan kesempatan debut, termasuk Ian Madsen yang kini bermain di Aston Villa. Mads Hilgers memanfaatkan situasi ini, dengan mengajak Madsen untuk beralih membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, nasib keduanya berbeda, karena Hilgers telah memilih timnas Indonesia, sementara Madsen masih setia menunggu panggilan dari timnas Belanda. Namun, kesetiaan Madsen diuji, karena hingga kini belum mendapatkan kesempatan debut dari pelatih The Oranje, Ronald Koeman. Situasi ini membuat Madsen semakin bimbang, karena menurutnya, ini adalah momen yang tepat untuk membela timnas Belanda di level senior. Sayangnya, nasibnya masih belum jelas di tangan Koeman. Melihat kondisi tersebut, Hilgers mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk mengajak Madsen bergabung dengan timnas Indonesia. Secara persyaratan, Madsen sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, Madsen akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Saat ini, pemain termahal di ASEAN adalah Mads Hilgers, namun posisinya bisa tergeser oleh Madsen, yang memiliki nilai pasar 695 miliar rupiah, jauh di atas Hilgers yang bernilai 119 miliar rupiah.
Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang, dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia dan Arab Saudi, dua tim yang dianggap kuat, di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hal ini membuat dunia terkejut, dan kini perhatian mulai tertuju pada persiapan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, meskipun pertandingan masih sebulan lagi. Media Vietnam juga membahas kesiapan Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi Bahrain. Timnas Indonesia memiliki sejarah kelam saat bertemu Bahrain, di mana pada 2012, skuad Garuda kalah telak 0-10, kekalahan terburuk dalam sejarah mereka. Namun, kali ini banyak yang percaya bahwa Timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk membalas kekalahan tersebut. Media Vietnam, Soha, juga yakin bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina pada laga mendatang. Mereka menyoroti komentar penuh percaya diri dari Sandy Walsh, yang mengatakan bahwa timnya siap untuk meraih kemenangan melawan kedua negara tersebut. Sandy Walsh, gelandang Indonesia, dengan percaya diri menyatakan bahwa ia dan timnya akan mengalahkan Bahrain dan Cina pada laga tandang di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Soha. Walsh juga menegaskan bahwa target mereka adalah meraih 6 poin dari 2 pertandingan tersebut, meskipun tetap mengingatkan untuk rendah hati, karena sebelumnya mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 poin dari laga melawan Arab Saudi dan Australia. Media Indonesia juga optimis bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membalas kekalahan dari Bahrain dan memanfaatkan kesempatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pemain naturalisasi, Mads Hilgers mengungkapkan alasan memilih Timnas Indonesia dibandingkan Timnas Belanda. Timnas Indonesia bersiap menyambut Hilgers, pemain keturunan Indonesia Belanda yang hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Beberapa waktu lalu, DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers. Selanjutnya, kedua pemain tersebut akan melakukan sumpah WNI di Belanda pada pekan ini, menurut kabar dari PSSI. Berita tentang naturalisasi ini membuat publik penasaran mengenai alasan para pemain lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda, yang sering disebut Timnas Pusat oleh netizen Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Mads Hilgers menjelaskan bahwa memilih Timnas Indonesia adalah keputusan yang sangat mudah baginya. Ia merasa sangat bangga dan senang dengan keputusannya tersebut. "Aku telah memilih bermain untuk Indonesia, aku sudah memutuskan. Aku sangat bangga saat ini," ungkap Hilgers dalam wawancara yang dikutip dari YouTube FC20. Hilgers juga menjelaskan alasan sebenarnya memilih Indonesia daripada de oranye. Menurutnya, meskipun Timnas Belanda adalah tim hebat, ia memilih Indonesia karena pengaruh besar budaya Indonesia dalam hidupnya, terutama karena ibunya berasal dari Indonesia. "Aku berasal dari Belanda, dan tentu saja Timnas kami hebat," ujar Hilgers. "Tapi Indonesia sangat penting bagiku, karena aku tumbuh dengan banyak pengaruh Indonesia, jadi memilih Indonesia adalah keputusan yang cukup mudah," tambahnya. Hilgers juga menyatakan bahwa seluruh keluarganya mendukung keputusannya untuk bergabung dengan tim Garuda.